Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rahmat Fareza akan mempresentasikan salah satu proposal kewirausahaan guna memenuhi tugas di mata kuliah kewirausahaan jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas dengan judul masker kain. Berikutnya pada bab 1 yaitu poin A, identifikasi masalah di bisnis APD menjadi salah satu bentuk bisnis yang menjanjikan untuk sekarang ini terkait dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Di berbagai kasus tentang kehabisannya, APD pun mulai bermunculan berbagai jenis APD dengan ragam kreativitas yang muncul menarik dari masker, celana, baju, dan pelindung lain. Masker menjadi salah satu APD yang bisa menghambat penularan virus sebesar 70%. Jadi untuk itu diperlukan penambahan penjualan masker yang baru agar dapat menghambat penyebaran virus. Kami mencoba untuk ikut dalam meramaikan pasar penjualan masker dengan kondisi yang sekarang guna memenuhi kebutuhan kurangnya masker di tengah-tengah masyarakat. Berikutnya itu penjelasan produk. Tata cara pembuatan produk tidak jauh dengan pembuatan masker pada umumnya. Pertama, potong kain seukuran 35x18 cm. Lalu buat seperti masker medis dengan biku yang ditandai jarum pentol sebelum dijahit. Lalu jahit dengan menggunakan mesin jahit kedua ujungnya dan biku-biku yang telah ditandai dengan jarum pentol tadi. Lalu potong lagi kain seukuran 3,5 cm x 90 cm. Kemudian lipat dua lapis untuk tali masker, lalu jahit keduanya. Berikutnya itu poin C, latar belakang bisnis. Alasan kami menawarkan produk ini adalah karena semakin banyaknya masyarakat yang kurang masker untuk perlindungan diri dari virus di pasaran. Karena itu masyarakat banyak beralih ke masker kain karena masker medis telah langka. Jadi agar penyebaran virus tidak sampai ke kita, kami berinisiatif untuk membuat masker kain tersebut. Poin D itu tujuan. Tujuan pertama dari pembuatan produk ini adalah mendapatkan keuntungan. Yang kedua, membantu pencegahan virus. Yang ketiga itu menambah stok masyarakat terhadap masker tersebut. Poin E itu potensi bisnis. Yang produk ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena di tengah-tengahnya kelangkaan masker medis dalam kondisi sekarang, masyarakat juga membutuhkan masker, maka hadirlah masker kain kami ini. Dan masker ini juga bertahan lama jika digunakan dengan baik dan selalu dibersihkan dengan benar. Itu bab 2, itu analisa SWOT. Analisa SWOT terbagi menjadi dua topik. Yang pertama itu internal. Pada topik internal terbagi menjadi 3 bahasan. Pertama itu strength. Strength terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama keunggulan produk. Keunggulan produk kami terletak pada harganya, yaitu harga yang ekonomis. Yang kedua itu kreativitas. Kreativitas produk kami terletak di beragam corak dan beragam warna. Yang ketiga itu bahan baku yang mudah. Nah, bahan baku pembuatan masker ini itu kain dan benang. Jadi kain dan benang ini dapat dengan mudah kita temukan di toko-toko kain terdekat. Kedua itu weakness. Weakness ini kelemahan. Jadi setelah dianalisa lebih lanjut, kelemahan dari produk ini itu yang pertama, belum mempunyai pengalaman. Kenapa belum mempunyai pengalaman? Karena produsen kelompok kami baru memulai usaha dengan minim pengalaman. Makanya pada weakness kami mencantumkan belum mempunyai pengalaman, sebab ini adalah kegiatan kewirausahaan pertama yang kami lakukan.
Yang kedua itu kurangnya SDM. Nah, keterbatasan SDM dari produk ini itu sebagai produsen dan sebagai bidang pemasaran. Yang kedua itu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu peluang. Peluang terlihat dari banyaknya konsumen. Nah, banyaknya konsumen itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang membutuhkan masker ini. Setelah dianalisis lebih lanjut, banyak masyarakat yang memerlukan masker ini karena kelangkaan masker medis di pasaran. Yang B itu sistem pemasaran. Nah, sistem pemasaran ini kami cukup mudah, kami memasarkannya di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua itu ancaman. Setelah dilakukan analisis, salah satu ancaman itu terletak pada keacuhan konsumen. Nah, terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap masker dengan corak-corak yang terlalu mencolok. Poin B, perencanaan bisnis, itu sasaran dan target pasar. Di sasaran kami adalah masyarakat di segala usia dengan memulai promosi dari daerah sekitar tempat tinggal. Itu kami juga menggalakkan promosi di WhatsApp. Hal ini kami maksudkan untuk memberi kemudahan dalam pemesanan dan pembelian produk. Yang kedua itu pembiayaan biaya berproduksi. Biaya berproduksi satu kali produksi masker kain ini seharga 24.000 dengan menghasilkan 12 masker kain dengan rincian harga kain 1 meter seharga 16.000 dengan benang 1 gulung seharga 12.000, maka kami tetapkan harga persatuannya itu sebesar Rp5.000. Yang pada poin C itu studi kelayakan. Nah, studi kelayakan pada poin pertama itu lokasi. Pembuatan masker ini dilakukan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena masa perkuliahan dilakukan secara daring dan kelompok kerja kami juga sudah pada pulang ke kampung halaman masing-masing. Makanya saya letakkan lokasi ini karena ini adalah kampung halaman saya dan karena berdekatan dengan pemukiman warga. Selain itu, pembeli di sekitar lingkungan juga dapat datang langsung melihat proses produksi yang ada dan dapat langsung memesannya. Kedua itu sarana dan prasarana. Selain menggunakan rumah produksi, kami juga memanfaatkan berbagai media sosial seperti WhatsApp. Semua sarana ini dilengkapi dengan cara prosedur dan data cara pembuatan masker kain. Berikutnya itu sumber daya manusia. Untuk usaha awal, sumber daya manusia yang tersedia terdiri dari 2 orang. Yang pertama itu sebagai penanggung jawab produksi dan yang kedua sebagai bidang pemasaran. Berikutnya itu di real business plan. Yang pertama ada strategi pemasaran. Banyak jenis masker kain yang beredar di tempat perbelanjaan seperti pasar, department store, dan mall, bahkan tepi jalan. Namun dari sekian banyak yang jual masker kain ini kurang real rasanya karena tidak dapat langsung lihat proses pembuatannya. Jadi karena itu kami menyediakan fasilitas itu guna masyarakat tahu tentang produk kami dan dapat melihat langsung proses pembuatannya di rumah produksi kami. Dan itu kami juga telah menyusun strategi pemasaran dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu pengembangan produk. Masker kain telah banyak dijumpai di pusat perbelanjaan, namun kami memberikan corak yang berbeda dan tampak lebih menarik. Dengan adanya penjualan ini, kami harapkan masyarakat dapat tertarik. Yang pada poin B, pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utama adalah di sekitar tempat tinggal. Dilakukan melalui promosi kelompok-kelompok kecil hingga pada tingkat yang lebih tinggi. Pada poin C itu kegiatan promosi. Promosi merupakan bagian dari proses pemasaran. Promosi sangat mempengaruhi kelancaran keberhasilan suatu usaha, jadi kami mempromosikan produk
mulai dari mulut ke mulut di sekitar tempat tinggal dan sehingga beralih ke sosial media. Poin 2 itu strategi produksi. Kami memproduksi masker ini tidak dilakukan secara sewaktu-waktu saja, namun berjalan terus-menerus selama ada waktu luang. Yang ketiga itu strategi penetapan harga. Harga merupakan suatu variabel yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Harga menunjukkan level dari suatu produk, juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu seharusnya dilihat dari harga. Harga yang kami tawarkan di sini kami sesuaikan dengan sasaran kami, yaitu para pelaku masyarakat menengah ke bawah. Harga juga kami sesuaikan dengan bahan dan berbagai variabel lain. Kami juga tidak berfokus pada keuntungan, melainkan mengutamakan pada kualitas produk. Yang keempat itu rencana pengembangan produksi. Rencana pengembangan produksi kami antara lain itu pertama, memperluas wawasan di bidang APD khusus masker, itu meningkatkan produksi. Yang ketiga itu analisis risiko usaha dan antisipasi. Pada bab 3 itu penutup di poin A, masker kain merupakan suatu jenis APD yang kami buat dengan memberikan variasi corak. Produk kami bertujuan membantu masyarakat untuk pencegahan virus dalam kehidupan sehari-hari. Proses pemasaran pada tahap awal kami lakukan dari mulut ke mulut, lalu selanjutnya dilakukan melalui media sosial. Harga yang kami tetapkan cukup terjangkau di tengah-tengah masyarakat kalangan menengah ke bawah. Kami juga menyediakan pelayanan pemesanan masker melalui sosial media seperti WhatsApp. Pada poin saran, untuk kedepannya lebih diperbanyak lagi variasi dalam corak dan warna masker kainnya. Sekian presentasi dari saya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.